I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Saya Farisa Lufianti, NIM 212040083, akan menjelaskan bagaimana cara merawat jenazah dari mulai mentalkin sampai doa setelah menguburkan. Oke, yang pertama, terlebih dahulu kita akan mengenal jenis-jenis jenazah. Yakni yang pertama ada jenazah muslim. Jenazah muslim itu wajib untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Yang kedua, ada jenazah kafir dhimmi, yakni jenazah yang wajib dikafani dan wajib dimakamkan saja. Kemudian yang ketiga ada jenazah mati syahid, yakni haram untuk dimandikan dan haram untuk disolati, namun disempurnakan saja kafannya, kemudian dikuburkan. Yang keempat ada jenazah bayi, yakni jika sempat diketahui ada tanda-tanda kehidupan, itu jenis yang pertama ya, itu wajib dimandikan, wajib dikafani, disolati, dan dikuburkan seperti jenazah pada umumnya. Namun yang kedua, jika tidak diketahui tanda-tanda kehidupan namun memiliki anggota tubuh, itu wajib dimakamkan dan dikafani saja, wajib dikuburkan juga, tapi tidak wajib untuk disolati. Kemudian yang terakhir yakni jika bayi itu tidak ada tanda kehidupan dan tidak ada anggota tubuh, maka tidak ada kewajiban untuk tidak ada kewajiban apapun sih untuk memandikan, mengkafani, mensolati maupun memakamkan, tapi disunahkan untuk membungkus dan menguburkannya saja, begitu. Untuk tutorialnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah tutorial sakaratul maut jika kita berada di samping orang yang sedang sakaratul maut ya. Yang pertama itu penanganannya itu ada 4. Dibaringkan dengan posisi miring. Jika tidak memungkinkan maka posisi terlentang dan berbantal seraya menghadap kedua kakinya ke arah kiblat. Nah, biasanya kalau di Indonesia dibandingkan dengan keadaan terlentang, kepala berada di sebelah utara dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat atau ke arah barat ya. Yang keduanya yakni dibacakan surat Yasin dengan suara yang agak keras, dan bila jenazah mengalami kendala saat sakaratul maut maka hendaknya dibacakan surat Ar-Ra'd dengan suara yang agak pelan. Yakni yang ketiga dituntun untuk mengucapkan kalimat tahlil berulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau kalau lebih ringkasnya supaya mudah diucapkan saat orang sedang dalam keadaan sakaratul maut yakni dituntun untuk mengucapkan lafal Allah, Allah, Allah. Supaya apa? Supaya kalimat terakhir yang diucapkan di akhir hayatnya adalah kalimat tauhid. Ini menjadi salah satu tanda seorang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian ada juga yang keempat itu diberi minum apabila tampak tanda-tanda ia menginginkan untuk minum. Oke, ada juga pembahasan yang kedua yakni penanganan pasca ajal. Di sini ada 10 poin, yakni menutup mulutnya dan juga menutup matanya. Kemudian melemaskan persendian-persendian tubuh jenazah. Kalau ada orang meninggal, jenazahnya segera dirawat, dilemesin sendi-sendinya biar nggak kaku. Kemudian keempat, melepas pakaiannya. Kemudian kelima, meletakkan sesuatu yang nggak terlalu berat di atas perutnya supaya perutnya tidak mengembung dan misalnya ditaruh botol seperti itu. Kemudian yang keenam yakni meletakkan jenazah di tempat yang tidak terlalu rendah agar dapat dipengaruhi oleh kelembapan tanah. Yang ketujuh, memberi wangi-wangian. Yang kedelapan, mengumumkan kematian jenazah. Kemudian yang kesembilan yakni mengukur jenazah guna keperluan pemakaman. Kemudian 10, memulai melaksanakan proses tajhizul jannah.
Kemudian yakni memandikan jenazah. Syarat-syarat berikut harus sejenis atau mahram. Jadi jika memandikan itu harus sejenis, jika perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki begitu, dan mahramnya. Atau kalau tidak seperti itu, hendaknya orang yang memandikan harus memiliki hubungan suami istri. Namun bila tidak ditemukan orang dengan kriteria seperti tadi, maka boleh dilakukannya oleh lawan jenis dengan syarat selalu memejamkan mata kecuali ketika terpaksa, serta tetap memakai alas kaki, atau kalau memang tidak memungkinkan lagi cukup untuk ditayamumi saja. Dan kedua orang yang memandikan harus mempunyai keahlian dan sifat amanah. Sifat amanah di sini maksudnya adalah seandainya dia melihat kebaikan pada jasad si mayit, maka akan ia sampaikan, tapi ketika melihat keburukan maka akan dirahasiakan. Kemudian yang kedua, mengenai tempat untuk memandikan jenazah, harus berupa tempat yang sepi, tertutup, tidak ada orang masuk selain berkepentingan saja. Selanjutnya, tempat untuk memandikan sedianya diberi wangian dari awal hingga akhir proses memandikan. Yang ketiga, mengenai etika untuk memandikan, haram melihat auratnya mayit sembarangan kecuali untuk tujuan kesempurnaan memandikan si mayit itu. Selanjutnya, wajib memakai alas tangan jika menyentuh aurat mayit, dan sunnah memakai alas ketika menyentuh selain auratnya mayit. Mayit dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak memungkinkan maka diperbolehkan menutup auratnya saja. Selanjutnya, disunahkan selalu menutup wajahnya selama proses pemandian. Kemudian disunahkan memakai air dingin kecuali ketika cuaca sangat dingin, maka malah disunahkan memakai air hangat. Yang keempat, mengenai tata cara memandikan, berikut adalah batas minimal dalam memandikan jenazah. Pertama adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit. Yang kedua, mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayit, termasuk bagian yang dalam kemaluan wanita yang sudah tidak perawan yang tampak ketika ia jongkok, dan juga membasuh bagian dalam kelamin laki-laki jika laki-laki. Kemudian yang diperhatikan, jika terdapat najis yang membandel atau sulit dihilangkan, atau memang tidak memungkinkan memandikan jenazah, tidak ada air atau tidak ada air itu dapat memberikan efek buruk pada tubuh jenazah, maka jenazahnya cukup ditayamumi saja. Kemudian minimal kesempurnaan memandikan satu dengan cara menundukkan mayit dengan posisi agak condong ke belakang, agak tidur. Yang kedua, perut mayit diurut dengan tangan secara perlahan supaya kotorannya keluar, dan ketika mayit diletakkan kembali ke posisi terlentang lalu dimiringkan ke arah kiri. Kemudian membersihkan kubul dan duburnya dengan menggunakan tangan kiri yang beralaskan kain. Selanjutnya membersihkan gigi mayit serta lubang hidungnya. Kemudian membutuhkan membungkukkan mayit persis seperti halnya wudhu orang yang hidup. Untuk niatnya yakni nawaitul wudu'a masnuna li hadal mayit untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, mengguyurkan air sabun ke seluruh bagian kanan jasad mayit, kemudian dilanjutkan dengan bagian kirinya. Selanjutnya mengguyurkan air muni bagaimana guyuran air sabun sebelumnya. Selanjutnya mengguyur seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampuri sedikit saja kapur barus. Dan selanjutnya yang terakhir yakni disunahkan untuk melafalkan niat yang berbunyi nawaitul usran untuk laki-laki, dan untuk perempuan nawaitul uslan. Baik, yang selanjutnya ini adalah mengkafani. Perlu diketahui minimal mengkafani adalah selembar kain yang bisa menutup seluruh tubuh jenazah ini. Menurut pendapat Imam Al-Baghawi, Imam Al-Ghazali, dan Imam Haramain. Sedangkan dalam redaksi kitab Fathul Qorib yang senada dengan kitab dan syarah Mahad menyatakan bahwa minimal mengkafani adalah selembar kain yang bisa menutup aurat saja. Ini minimal loh ya. Dan untuk kesempurnaan dalam kain kafan antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Untuk jenazah laki-laki adalah 3 lembar kain lebar yang bisa menutup seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, baju karung. Untuk ketiganya, sorban. Dan untuk jenazah perempuan adalah 2 lembar kain lebar yang bisa menutupi seluruh tubuh jenazah, sarung atau jari atau jari ya, atau kain yang bisa menutupi antara pusar sampai lutut. Kemudian baju kurung dan kerudung. Ada 2 catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, semua kain tadi sunnah untuk diberikan uangnya. Yang kedua, disunnah untuk menambah semacam cawet atau celana dalam baik untuk jenazah laki-laki dan perempuan. Nah,
sekarang kita langsung ke tata caranya. Yang pertama, letakkan beberapa untaian tali di beberapa bagian pocong atau ujung kain atas kepala, bagian pundak, bagian pinggul, bagian lutut, dan bagian ujung kain di bawah telapak kaki. Gunanya apa? Untuk mengikat jenazah supaya tidak mudah terbuka. Nah, tata cara yang kedua adalah letakkan beberapa lembaran kain lebar, kemudian sorban, kemudian baju kurung. Ini khusus untuk laki-laki ya semacamnya. Untuk perempuan, letakkan beberapa lembar kain lebar, kemudian kerudung baju kurung, dan yang terakhir sarung dan jari. Yang ketiga, letakkan mayat yang sudah dimandikan dan diberi wangian dengan posisi terlentang dan tangan disedekapkan. Dengan yang keempat, mengikatkan kedua ibu jari kaki jenazah supaya kedua jarinya menyatu dan tidak renggang. Yang kelima, memberi kapas yang sudah diberikan wangian pada anggota tubuh yang berlubang, anggota sujud, dan anggota yang terluka. Kemudian yang keenam, memakaikan semacam cawet di pantat mayit dengan semacam cawet yang kayak gini. Memakaikan sorban dan baju kurung untuk laki-laki, memakaikan kerudung baju kurung jari untuk perempuan. Dilanjutkan dengan melipatkan kain kafan dari kanan ke kiri ke kanan, dilakukan secara bergantian atau selang-seling. Kemudian terakhir, mengikatkan masing-masing tali pada bagian sisi kiri jenazah supaya supaya mudah untuk dibuka saat mayit sudah berada di liang lahat atau di liang kubur. Usolli ala nabiyil mayyitati arba'ata biradil fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'ata biradil fardhu kifayatin mahmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya salah ya salah. Qad qamat qiyamah. Qad qamat qiyamah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah walhamdu syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa yuhyi daimun la yumiitu biyadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah man zahiha 'anil nasi wa udkhilul jannati faqad fa'a wa ma hayatud dunya illa mata'un ghurur. Ya Abdullah inna Abdullah Maryam ya Amadallahi bima haud wa khuri'at bi inna khairatu alayhi min dari dunya illa dari akhirah wa huwa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna mawhab wa anna khubru hab wa anna na'imahul hab wa anna adabahul hab wa anna syawahul lakumul karim fil hab wa anna ba'sul hab wa anna syafa'atan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hab wa anna an-nar hab wa anna liqa'illahi ta'ala li ahdil haqqa wa anna allaha yab'asu man fis quburi anna qad sarra fi ibadi sama baina asyarikil maut fa idza ja'aka malaikatu bika wahbuka munkar wa kirah fala yafi'aka wa yurihuka fa innahum man khalaqa Allah ta'ala azza wa jalla wa idza sa'ala man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuk wa man qibaluk wa ma imamah wa ma ihwanuk kulli lahumma bilisani wa syihi wa tiqadin wahid Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Islamid din wa qabratul kibalati wal Qur'ani iman wal muslimin wa muslimat wa ikhwani wa kulli radiyatu billahi rabbil wa bi islami dinani wa min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah ala dhalika haitu ala dhalika mutta ala dhalika tab'asin insyaallah ta'ala min aminin. Sabatakallahu bil hawqil sabit sabatakallahu bil thawbis sabit yuwasikumullahu alladhina amanu bil hawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya ummaha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin.